Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Gunawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil review laporan dari laporan teman saya yang bernama Muhammad Azril Akbar. Jadi di sini saya akan mereview laporan dari Azril Akbar yang membahas tentang buku yang bernama Kotlin in Action, yaitu pada chapter 1. Tapi di sini mungkin saya bakal lebih ke membandingkan isi dari opini ilmiah eh, saya dengan si Azril. Oke, jadi kita masuk ke opininya. Secara garis besar, opini ilmiah kami itu memiliki satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa si Kotlin ini adalah merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas seorang developer atau pengembang perangkat lunak atau aplikasi. Dan berdasarkan perbandingan review, kami juga memiliki satu pemikiran bahwa kemampuan si Kotlin untuk berinteraksi dengan kode Java yang tergolong lama merupakan salah satu nilai jual utama dari si Kotlin itu pada sebuah industri. Jadi, misalkan nih industri yang sudah sangat lama itu menggunakan kode Java dan mereka itu mau beralih ke Kotlin. Nah, Kotlin sendiri dia dengan Java menggunakan mesin yang sama yaitu Java Virtual Machine. Jadi Kotlin bisa mengeksekusi metode-metode atau fungsi yang ada pada Java. Nah, jadi apa sih perbedaan opini kami, opini saya dengan Azril? Untuk opini saya itu berfokus pada efisiensi sintaksis dan paradigma bahasa Kotlin itu sendiri. Saya lebih menyoroti bagaimana fitur bawaan Kotlin seperti type inference, yaitu kemampuan Kotlin menebak tipe data, terus ada data class. Kedua fitur ini secara langsung dapat memangkas yang namanya boilerplate, yaitu tumpukan kode standar yang harus kita tulis berulang-ulang seperti getter, setter, terus deklarasi tipe data. Dan hasilnya apa? Kode Kotlin ini menjadi jauh lebih ringkas dan langsung pada intinya. Dan saya juga pada opini saya itu juga menekankan terkait pendekatan multi paradigma, yaitu penggabungan paradigma Object Oriented Programming atau OOP dengan Functional Programming. Jadi Kotlin itu memberikan kebebasan bagi developer untuk merancang dan menulis logika bisnis aplikasi dengan cara yang paling efektif. Sedangkan dari opini si Azril, itu dia berfokus pada dampak langsung penggunaan Kotlin di sebuah industri perangkat lunak atau software. Nah, dia menjelaskan bahwa eh, penetapan Kotlin sebagai bahasa utama oleh Google, si industri itu, terbukti meningkatkan kualitas aplikasi yang dibuat oleh Google. Dan penggunaan Kotlin itu secara nyata mampu mengurangi struktur kode yang berantakan atau bisa disebut juga dengan code smells. Dan juga ini sangat efektif untuk mencegah error aplikasi yang disebabkan oleh kegagalan membaca data null atau null pointer exception. Dan juga teman saya Azrael itu juga membahas terkait resiko penggabungan Kotlin dengan Java. Meskipun si Kotlin ini aman, dia sebagian besar error fatalnya itu justru terjadi ketika kedua bahasa ini saling berinteraksi. Jadi Java dan Kotlin itu memiliki perbedaan aturan seperti sistem pada tipe datanya. Di Java sendiri, semua variabel objek secara bawaan itu diizinkan bernilai nol tanpa ada peringatan yang dibuat oleh sistem. Sebaliknya, di Kotlin itu dia menerapkan sistem null safety. Jadi di Kotlin itu variabel standar seperti string mutlak tidak boleh bernilai nol. Jika memang datanya itu berpotensi nol, kita wajib mendeklarasikannya menggunakan tanda tanya, misalkan string tanda tanya. Nah, dari benturan fatal itu terjadi karena
Ketika kode Kotlin memanggil data atau metode dari Java, kode Java yang lama, Kotlin itu seringkali tidak bisa memastikan apakah data dari Java itu aman atau null. Jadi akibatnya adalah ketidakjelasan status dari Java ini membuat sistem penjagaan ketat Kotlin itu tidak bisa bekerja secara maksimal dan pada akhirnya memicu kegagalan sistem. Dan juga setelah membedah si laporan Azril itu, saya mendapatkan sudut pandang tambahan mengenai resiko arsitektur sistem Kotlin. Saya juga menyadari bahwa kemudahan dan keamanan tulisan sintaks Kotlin itu tidak secara otomatis membuat seluruh sistem kebal dari error. Jadi sebagai developer, kita dituntut untuk tetap teliti lah dan waspada ketika membangun atau menggabungkan kode Kotlin bersamaan dengan Java dalam satu proyek. Mungkin untuk review di video ini sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.